Halo. Nih. Ada Terus naga orang yang di progres. Marasinang, Bornenggolan. Salam jumpa. Salam jumpa semuanya. Cetar, Bornenggolan, yang 18. Salam sehat. Orang sama umpan kita. Mana matikannya? Nanti ibu kalau mau mati ini Udah kelihatan nih MTS. ibu mati Halo, ini. ada MTS. Horas. Malam. Halo, Horas. Tadi saya hulului mana MTS belum kelihatan Baru Niko. dapat nomor. Oh, iyalah. Yang penting sehat. Wah, ya sehatnya kita ini dia ada yang Iyalah, sehat ini dua-dua. Saya kutu-kutu. nggak kelihatan suaranya pulang. Saya mbak sehat-sehat ini nama tua. Udah. Hah? Yang kedua. Iya. Tungan solo Haida, tapi suaranya ada. Ada tes. Oh iya. Udah kelihatan tadi. Udah kelihatan. Inang MTS. Inang. Selamat malam, Inang. Malam, Nang. Kami mintakan Inang pendoa syafaat bisa ya, Nang? Lagi pilek. Nggak apa-apa itu. Ibu Tuhan ini na pilek. Halo. Oke, Nang. Ya boleh deh. Oke, siap, Nang. Aleo maka topik doa ta kamang Inang tuala Inang MTS. Eli, ambil kertas semangat biar Roma tulis dulu. Apa yang mau didoain? Sudah bagi kita mak doa eda akapino partai sehat-sehat sudah. Oh iya. Tiga Nyonya Simatupang Borusiagian Ini mana Kak? sehat, Amang. Inang. Ada pulpen saya di sini. Oh ada. Sudah, biasa. Karena itu jadi Apa yang mau didoakan? Dari week 3 dah. Harus nggak ada MTS. Halo. lampu mati semua dia. 3. Anak-anak ya tadi. Jadi kalau bikin foto di sini gimana dia? Akhirnya kan bikin foto gitu. Kalau dia pergi fotonya yang itu apa kita dari harus Siapa itu? Oh si itu ya, si gantengnya. Iya, Pung. Ini Opung. Halo Pung. Mana dedeknya? Halo, Pung. Mana dedek? Halo, udah sekolah. Si abang. Lagi belajar, Opung. Oh, si abang lagi belajar. Dedek. Si dedek Lagi mana? belajar juga, Pung. Lagi belajar, Opung. Si dedek juga belajar. Inang minta dukungan doa Inang Dolok 1000. Oh iya. Minta dukungan doa dari week 1 Inang Dolok 1000 supaya sehat-sehat semua katanya. Nyonya Sitorus baru 1000. Ya, oke. Ya, Inang Dolok 1000. Iya. Boru Sitorus. Ya. Nyonya Sitorus baru 1000. Baru. Ya. Kan? Iya, Wahidin Ina. Ya, Wahidin. Sitorus dia, bukan Boru Sitorus, Nyonya Sitorus. Dari week 3 dah, Nyonya Simatupang Boru Siagian. Week 3. Hah? Week 3.
Tiga. Nyonya Oh, ini week 3. Simatupang Borussia Gian. Nyonya apa dah? Nyonya Simatupang Borussia Gian. Oh, mamanya siapa? Mamanya siapa tuh? Song leader. Nyonya Simatupang sayang tuh Sintuam. Mamanya Almarhum Simatupang. Borussia Gian. Gian. Oh iya iya. Ya. Sakit dia. Selamat malam. Selamat malam. Amang Inang semua. Horas Amang. Horas. Halo Pung, gitu dong. Hai si Dede, makin cantik. Halo. Udah gede Selamat. dia ya. Pung. Halo Selamat Pung, malam. kangen Horas sama Amang Pung. Inang. Malam Mama. Horas Amang Casi. Orang sama Amang Magagalu. Tsunami. Tuh si Windows. Sudah tadi Nang Burung topik itu. doanya. Selamat malam, Mamang. Ica jangan keluar, Ica. Kok begini? Lewat 5 menit Nang, 7. Udah 7 lewat 5. Dan baik. Sudah lewat 7, Kak Manginang, bagaimana? Kita udah bisa masuk? Boleh deh, Nang, boleh. Topik doanya sudah selesai tadi, Nang. Topik doanya sudah selesai. Ucapan syukur 101 tahun. Penumpangnya belum naik semua ya? Penumpangnya belum, masih kosong kapalnya. Geser dulu 223. Iya, 23. Molo di Pangulu kelakson naik naik namanya penumpangnya. Sama dia jibata itu tindak kabari ternaik sendiri. Naik. Ternaik karena penumpang. Maju penumpang. Somal naik Palu ede. Termasuk. Berarti mau langsung ini masuk main data Kamanginang. Lain-lain. Tunggu jam 7 lewat 20 menit. Oke. Oke. Masuk maita Kamanginang saluhutna pada acara pertanggihan ngata Selasa 27 Oktober 2020. Marede mahita buku ede nomor 122 ayat sada taba ayat 4.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami, melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 256, hanya ayat 1. Menjadi ayat epistel buat kita pada pertanyaan malam hari ini tertulis dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem.
Juga orang-orang yang membakar korban Baal untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Di bawahnya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu, kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyerah. Disuruhnya lah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam, bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas Sotoh, tempat peranginan Ahaz, yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, raja Israel, untuk Ashitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkon, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 658 ayat 2 sampai dengan ayat 3.
Sang Hyang Maita. Ale Tuhan, saya ajari mahami, lehon madihami, pangatusyon, nahobar tuhasitongan, ina tumangihon, dohot pamorahon, sian hatami. Amin. Oras madita amanginang, ujahama, turpuk dihita, sian sada korintulu, ala adonggo tarsurat, tangihon ma, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, urasa amanginang jamita sekaligus maha torangani lasa lausima hujaha dihita jala adonggora non di screen ya. Share screen. Dasar bergereja adalah Yesus Kristus. Jemaat ale malo ngatajahate malo tajaha dak pola be hujaha buadot. Lo mah hujahate hamanginan sekaligus sambil mengingatkan dia kamanami inanami naung majaha. Jemaat diibaratkan dengan sebuah bangunan, yaitu bangunan Allah. Seterusnya, penginjil atau perintis gereja disebut pula sebagai ahli bangunannya. Mereka merupakan perintis bagi berdirinya bangunan jemaat, yaitu persekutuan jemaat dengan segala aktivitas pengajaran dan pelayanan di dalamnya. Dalam memulai persekutuan tersebut, para perintis termasuk Paulus memerhatikan dan memedomani apa yang telah dipesankan Yesus. Bangunan persekutuan gereja atau jemaat tentunya mengikuti dasar dan pedoman yang telah dibangun Yesus. Lalu akan ada masanya di mana karya perintisan pelayanan itu akan mendapat penilaian dari sang pemilik gereja. Dalam ayat 10-12, Paulus menempatkan dirinya sebagai pelayan Allah yang mendapat karunia Allah untuk ikut dalam membangun persekutuan jemaat. Dalam hal ini Paulus bukan yang pertama. Para murid Tuhan telah terlebih dulu membangun jemaat di Yerusalem sekitarnya. Atas karunia Allah, Paulus memberitahu dia akan ada yang meneruskan pelayanan di Korintus dan juga di tempat-tempat lainnya lagi.
Sebagai bangunan jemaat yang baru, anggota jemaat dan pelayan-pelayan baru di Korintus membutuhkan banyak bimbingan dan tuntunan, baik dalam bidang etika maupun dalam mekanisme pelayanan. Dalam hal ini pun, segala tuntunan yang diberikan tidak lari dari inti pengajaran Yesus. Kemudian dalam ayat 13 sampai 15, Paulus memberikan penguatan sekaligus peringatan bahwa segala karya pelayanan dalam persekutuan jemaat akan menghadapi ujian. Seluruh gerak dan aktivitas pelayanan akan menghadapi tantangan. Apabila gerak pelayanan yang dilaksanakan mengikuti dasar yang telah diberikan Yesus sang pemilik gereja, maka Paulus berkeyakinan bahwa bangunan gereja itu akan berdiri kokoh. Dasar yang sesuai dengan arahan dari pemiliknya akan menjaga tujuan dari seluruh aktivitas. Dan tujuan dari aktivitas jemaat adalah agar imannya dan hubungannya dengan Yesus semakin berkembang dan terbangun. Selain itu kita juga mendengar tadi dikatakan bahwa seluruh aktivitas persekutuan dan pelayanan itu nantinya akan dinilai pada akhir zaman. Segala karya dan buah iman yang sesuai dengan kehendaknya akan mendapat apresiasi dari sang pemilik gereja. Sebaliknya yang tidak sesuai akan mendapat kerugian. Akhirnya dalam ayat 16-17 Paulus mengembangkan makna hidup orang Kristen sebagai bait Allah yang sesungguhnya. Kita melihat hubungan antara persekutuan dan keberadaan dari umat Allah secara perorangan. Membangun persekutuan dan aktivitas jemaat sama dengan membangun hidup dan jati diri orang percaya secara perorangan. Setiap anggota jemaat diberi kesempatan untuk menjadi bangunan Allah, di mana Allah akan mendiami dan menyertainya untuk mewujudkan kerajaannya di bumi. Amin. Nah, 5 Tamanginang sorangan jalani narwaku menunggu sudah dirangkum ala agak gudang do ya. Cukup banyak yang disinggung, ada gambaran tentang anggota jemaat sebagai bait Allah. Lalu sebelumnya disebutkan tentang gambaran bangunan Allah. Kalau dibilang bangunan tentu banyak bagian-bagiannya, maka seperti itulah bangunan persekutuan. Banyak aktivitasnya, aktivitas pelayanan, tapi keseluruhannya harus didasarkan kepada pedoman yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Lalu yang kedua ada ujian dan penilaian. Jadi ujian ini tentu ujian oleh waktu termasuk juga ya. Waktu akan menguji kokoh tidaknya sebuah bangunan gereja atau bangunan jemaat. Jadi kita melihat ada bangunan gereja yang mengalami dalam arti non fisik hantaman sehingga persekutuan itu bubar. Kenapa bubar? Tentu ini diuji oleh dirinya sendiri ya. Memang dibilang di situ diuji oleh api. Tentu
dasar-dasar ajarannya, prinsip-prinsip pelayanannya, apakah itu merupakan pelayanan manusia atau merupakan pelayanan yang berdasarkan firman Tuhan, sebagaimana yang telah digariskan oleh Sang Raja Gereja, pemilik gereja. Tentu waktu akan menguji keberadaan dari sebuah persekutuan itu. Nah, jadi ada diibaratkan tadi seperti api ya, ayat 14 dan 15. Lalu yang tidak mengikuti pedoman dari dasar yang sesungguhnya akan mengalami kerugian, dibilang. Walaupun ada juga catatan yang menarik ya di ayat 15, bahwa jika pekerjaan terbakar ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan dari dalam api. Ini menarik juga. Pekerjaannya terbakar, menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Nah, ini gambaran ini apa maksudnya? Tentu dalam keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan Alkitab, jika kita selidiki, nah ini tentu memberikan banyak penjelasan tambahan. Itu ibarat bangunan pelayanan gereja yang tentu tidak luput dari kalau dibilang kerugian, ada tentu praktek-praktek kegerejaan yang tidak sesuai, ya tentu itu perlu diluruskan, kira-kira begitu ya. Sepanjang persekutuan gereja itu tidak lari dari dasarnya, yaitu Yesus Kristus, mungkin di sana-sini akan ada ya hal-hal rinciannya, praktek-praktek pelayanannya yang tidak tahan uji. Ya, tidak tahan uji ya mungkin termasuk untuk pelayanan ini kita butuh misalnya memakai strategi-strategi. Nah, tentu strategi-strategi itu strategi manusia ya. Padahal sebelumnya strategi manusia, mana cara-cara ilahi. Nah, tentu itu ada dikembangkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 1 pasal 1 kan, hikmat duniawi dan hikmat dari Allah. Aku tidak pernah menyampaikan firman Tuhan dengan hikmat manusia, kata Paulus kan, tapi dengan mengandalkan kekuatan Roh Allah. Kalau pada masa sekarang kan harus memakai berbagai teknik ya. Yang dimaksud dengan teknik, orang tidak akan mendengar firman kalau tidak disampaikan dengan cara-cara yang menarik. Paulus tidak, pada zaman itu dia tidak memakai cara-cara yang menarik. Karena dia berkeyakinan Roh Allah akan bekerja menumbuhkan iman para pendengar. Nah, kalau pada masa sekarang ya ini harus kita pahami dengan berbagai cara ya. Apakah yang dimaksud dengan mengandalkan campur tangan Tuhan dengan kekuatan Roh Allah menimbulkan iman? Kita tidak boleh memakai teknik-teknik penyampaian firman yang menarik untuk generasi muda, untuk remaja, untuk anak-anak. Nah, dengan menggunakan alat peraga dan sebagainya. Nah, tentu di sini pada masa sekarang ya, kalau kita ingin menggunakan tata cara yang sesuai dengan dasar
Kristus, tentu kita terbuka juga menggunakan kreativitas. Kira-kira begitu. Jadi agak luas juga memang sasaran dari firman ini. Namun kita kembali kepada inti dari tema itu yang sangat menarik adalah reformasi ya, reformasi kerohanian ya, reformasi kerohanian. Sebetulnya tujuan dari reformasi kerohanian ini bukan mencari-cari yang baru, arti reformasi kembali ke bentuk semula. Itu sebetulnya arti reformasi. Bukan mencari-cari pembaharuan. Tapi karena sudah melenceng, harus kembali ke bentuk semula, makanya namanya pembaharuan. Gitu. Karena yang lama itu adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Yesus Sang Raja Gereja. Nah, Imajolo Manginang tambahan-tambahan penjelasan anggiat marhitin Arab kita mangaleon sharing, penjelasan tambahan, bahkan mungkin pertanyaan, alana mariti pertanyaan, bui gabe lam bidang, gabe lam takas, yang sebelumnya hurang takas. Alani pinasat ma tuhita mungkin tong ma inang Bible Prodo memandu teh biasanya para geda dok, alai dak kuboto, pas satu inang bib. Mulate mah dia lamang padita resort alanung nga dison hala inang sintua tampu bolon pinasaha bapartikian tola ina. Baik, selamat malam Amang dan Inang semua. Kita sudah mendengarkan penjelasan malam ini dari Amang Pendeta Silitonga. Pada kesempatan ini kami membuka forum untuk sharing atau ada yang mau bertanya, silakan Amang dan Inang. Mungkin caranya bisa tunjuk tangan barangkali ya. Di layar saya nggak bisa lihat semua ini. Atau boleh disuarakan saja Amang dan Inang yang ingin bertanya atau ada sharing dari bahan yang sudah kita terima hari ini. Silahkan. Boleh, Nah? Boleh ya. Nanya Amang Siregar? Yap, silahkan Amang. Ya, saya ingin menanya Inang, ayat 16 itu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita di sini dianggap sebagai bait Allah dan roh Allah diam di dalam diri kita. Tapi roh Allah kan hanya bisa diam di dalam diri kita kalau kita kudus. Nah, kapan roh Allah itu bisa diam di dalam diri kita? Sehari-hari kan kita selalu tidak lepas dari, ya mungkin sengaja atau tidak sengaja bisa jatuh dalam dosa. Bagaimana bisa roh Allah bisa berdiam di dalam diri kita? Mau lihat ya? Bagaimana roh Allah bisa berdiam di dalam diri kita? Baik, dicatat Amang. Karena kita orang berdosa, bagaimana mungkin roh Allah yang adalah kudus itu berdiam di dalam diri kita ya? Betul. Ya, kira-kira amannya. Ya. Kutip dari ayat 16, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Baik, terima kasih untuk Amang Sintua Siregar. Kita lanjutkan. Kali ini kita buka untuk 3 pertanyaan ya Amang dan Inang ya.
Ada satu pertanyaan, ada lagi, silahkan. Kami menunggu Amang dan Inang. Baru satu pertanyaan. Atau ada sharing yang mau dikemukakan dari bacaan kita hari ini? Boleh juga untuk memperkaya pemahaman kita malam hari ini tentang dasar. Tema yang kita bahas adalah dasar bergereja itu adalah Yesus Kristus. Silakan Amang dan Inang. Oke, kalau enggak sambil kita menunggu, boleh silakan atau ada tanggapan yang mau disampaikan pada Amang dan Inang atas pertanyaan dari Amang Sintua Siregar. Saya ulangi tadi, kalau di ayat 16 disebut kita adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kita. Allah adalah kita kudus. Allah berdiam kalau kita kudus. Kapankah dan bagaimanakah roh Allah diam di dalam kita? Silakan Amang dan Inang. Hari ini kita ada 38 partisipan ya. Luar biasa, saya nggak bisa lihat semua. Ini ada 2 layar di layar saya. Sehat-sehat kita semua ya, Amang Inang. Saya mau tanya, Inang. Ya, silakan. Sebentar, ada 2. Ciheti, juga ada Amang Turnip. Baik, kami berikan kepada Ciheti. Saya mau tanya, Inang. Ya, Ci, silakan. Inang Alis itu, Inang Alis. Bukan jago buku. Inang Alis. Oh, sorry. Oh, ya. Inang. Oh, sorry, maaf. Ya, ya. Inang Dr. Gigi Elis ya. Silakan Inang. Elis Anang. Ya. Ya. Saya mau bertanya di ayat 12. Di sini dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Di sini kayaknya kalau kita ini sepertinya bangunan ini mungkin kiasan. Kenapa? Berarti ada stratanya. Jadi orang membangun itu apakah dia membangun untuk pelayanan besar, pelayanan dengan jumlah kecil. Nah, itu nanti setelah orang membangun dari pelayanannya itu akan dilihat dari hasilnya atau buahnya. Jadi dari mana kita lihat dari yang perak, emas, rumput kering, itu ada tingkatannya yang paling bagus. Kalau saya lihat paling tertinggi itu ya emas. Di bawah itu rumput kering. Masing-masing dari bangunan itu akan menghasilkan buah. Dan apakah buahnya ini kalau memang baik, dilihat jugakah dari strata dari emasnya sampai ke rumput? Karena semuanya ada hasilnya kan. Hanya itu aja, Amang. Mohon penjelasannya aja, Amang. Saya takutnya saya salah mengerti. Mau lihat teh. Baik, terima kasih Inang. Strata pelayanan, hasil gitu ya. Jadi pelayanan, ya buahnya. Pelayanan, buah dari pelayanan, baik itu pelayanan besar atau kecil. Ya. Pelayanan besar atau kecil, apakah buahnya itu berstrata begitu ya, Nang, kira-kira ya? Iya. Karena di sini ada disebut jerami, emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Baik, yang berikutnya kami berikan kesempatan kepada Amang Turnip tadi ya.
Oke, Silakan, terima Imam. kasih Inang moderator. Pertanyaan saya dari ayat 17. Apakah semua orang merupakan bait Allah? Dan seperti apa kriteria orang yang menjadi bait Allah? Yang berikut, karena orang itu adalah bait Allah, apa konsekuensinya jika orang tersebut membinasakan diri atau bunuh diri dan juga dibunuh orang? Bagaimana konsekuensinya kepada orang yang membunuh itu? Terima kasih. Konsekuensi bunuh diri. Agak serem juga ini emang pertanyaannya. Baik, apakah semua orang yang merupakan bait, apakah semua orang merupakan bait Allah? Gitu tadi satu ya. Lalu seperti Kriteria. apakah? Iya. Seperti apakah orang yang disebut bait Allah itu? Begitu ya, Mang ya. Lalu konsekuensi dari bunuh diri dan orang yang membunuh, begitu ya? Ya, karena tadi disebut membinasakan bait Allah itu akan dibinasakan Allah gitu. Membinasakan, oh ya, oke. Ya. Itu ada di ayat 17 ya. Iya. Baik. Sudah 3 pertanyaan, saya rasa cukup ini dulu, kita cukupkan di sini dulu. Boleh kami menunggu ada tanggapan atas 3 pertanyaan ini. Silakan Amang dan Inang. Barangkali ada yang mau menanggapi. Yang pertama tadi dari Amang Sintua Siregar, kita adalah bait Allah dan roh Allah, diam di dalam kita. Kapan roh Allah dan kapan roh Allah itu tinggal dalam kita dan bagaimana roh Allah itu ada di dalam kita. Lalu tadi dari Inang Dokter Gigi, apakah ada strata di dalam pelayanan? Buah pelayanan yang besar dan kecil. Apakah buah pelayanan itu ada strata begitu ya, tingkat-tingkatannya? Lalu dari Amang Turnip, apakah semua orang merupakan bait Allah? Seperti apakah bait Allah dan apakah konsekuensi dari orang yang membinasakan bait Allah? Itu kira-kira. Kami menunggu Amang dan Inang. Boleh Inang menanggapi tanggapan? Baik, silakan Inang. Ya, saya tadi mau menanggapi Inang mengenai pertanyaan yang terakhir kali ya. Katanya bagaimanakah bagaimana sebagai bait Allah itu. Sedangkan menurut pengertian saya, yang mengatakan kamu adalah bait Allah, yang ditekankan di sini adalah bahwa semua jemaat yang percaya kepada Kristus atau yang sudah dibaptis, ya kita tuh adalah bait Allah dan menjadi sebagai tempat kediaman firman Tuhan atau Roh Kudus. Jadi sebagai kita yang percaya yang disebut sebagai bait Allah, tentu kita tidak boleh berpartisipasi dalam kejahatan yang lazim dalam masyarakat, tetapi kita harus menolak segala bentuk kejahatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau kita harus melakukan semua ajaran-ajaran Tuhan dalam kehidupan kita supaya bait itu tidak tercemar. Artinya kita tidak berdosa. Begitu menurut saya. Nah, jadi bait kita memang dikatakan berarti kita sudah disebut menjadi bait Allah, dan sebagai bait Allah kita harus menolak kejahatan-kejahatan apa yang ada di lingkungan kehidupan kita. Gitu kira-kira Inang, moderator. Terima kasih. Baik Inang. Jadi sebagai bait Allah ya, kita sudah sebagai bait Allah kita haruslah menolak segala bentuk kejahatan gitu ya. Iya. Jadi tetap kita berusaha tetap kudus di dalam kehidupan kita. Tetap melakukan firman Tuhan, begitu kira-kira ya Nang ya? Iya Nang, kasih Nang.
Terima kasih Inang atas tanggapannya. Semakin memperkaya kita. Silakan Amang dan Inang. Mungkin moderator Ya, sharing. Amang Sintua Nainggolan untuk sharing silakan. Iya. Jadi melihat tema di moderator. Nah, saya mungkin sharing mengenai pertanyaan Amang Sintua Besireker sama Amang Turnip pasal 16 sama 17. Ayat 16 sama ayat 17. Nah, kalau kita baca di sini sebenarnya saya menangkapnya, tidak tahukah kamu, ini adalah suatu reminder, mengingatkan kembali kita. Ya, yang selama ini mungkin dalam perjalanan kerohanian kita sering lupa bahwa rumah Allah itu atau apa yang disebut dengan bait Allah itu hanya gereja atau dalam bentuk bangunan. Nah, di sini oleh penulis Korintus itu diingatkan bahwa sebenarnya bait Allah yang sesungguhnya adalah kita. Bait Allah yang sesungguhnya adalah kita. Ini sangat erat sekali kaitannya dengan tema yang ditulis oleh Amang Pendeta tadi, reformasi kerohanian. Jadi kembali kepada bentuk awal bahwa sebenarnya ibadah atau rumah ibadah atau bait Allah itu adalah bukan gereja dalam arti bangunan, tapi adalah kita, hati kita. Nah, mungkin itulah selama ini yang terjadi di dalam perjalanan kerohanian daripada banyak jemaat, bahwa kita menganggap bahwa bait suci atau bait Allah itu hanyalah datang ke gereja. Nah, ini yang disebutkan tadi, saya kaitkan kembali dengan apa yang disampaikan oleh Amang Pendeta tadi, bahwa perlu ada reformasi, pengembalian kepada bentuk yang sesungguhnya, bahwa gereja itu atau bait Allah itu adalah kita sendiri sebenarnya. Maka disebutkan di sini, kalau saya nangkap ini, tidak tahukah kamu bahwa kamu, kalau tidak tahukah kamu bahwa kita diingatkan gitu. Mungkin banyak yang lupa selama ini. Mungkin banyak yang sudah lupa selama ini bahwa bait Allah itu kita, ya. Jadi di dalam kita ini adalah bait Allah. Saya hanya menggarisbawahi bahwa tidak tahukah kamu itu adalah suatu bentuk reminder, ya, mengingatkan kembali bahwa jemaat banyak yang lupa, terlupa, atau memang tidak tahu, sehingga diingatkan tidak tahukah kamu. Itu yang pertama. Nah, hubungannya tadi bahwa kalau kita sudah tahu, sadar bahwa kita adalah bait Allah, berarti kita harus menjaga kesucian hati kita. Dalam hal ini adalah kesucian diri kita, agar itu benar-benar dapat disebut sebagai bait Allah yang sesungguhnya. Itu saja mungkin. Jadi saya hubungkan saja dengan reformasi kerohanian atau reformasi spiritualitas tadi, ya, membangun atau kembali kepada bentuk yang awal daripada konsep bait suci atau bait Allah itu atau rumah Allah itu adalah kita sendiri manusia. Padahal selama ini mungkin banyak yang beranggapan bahwa bait suci atau rumah Allah itu adalah gereja atau sinagoga atau apapun namanya dalam bentuk-bentuk rumah ibadah atau rumah Tuhan. Itu saja mungkin yang saya tambahkan. Kalau pertanyaan mengenai yang lainnya mungkin nanti diserahkan ke Amang Pendeta atau kepada kita yang lain lah. Mulai di Inang moderator. Baik, terima kasih Amang. Saya jadi teringat lagu kita zaman sekolah minggu. Aku gereja, kamu gereja, kita adalah gereja. Memang pada masa-masa pandemi ini kita mungkin Amang dan Inang juga udah banyak dapat informasi, pembaca di sana sini ya. Jadi disinilah justru bangunan fisik gereja itu, ya saya ikut sharing juga sebenarnya. Bangunan fisik gereja itu pada saat pandemi ini justru sedang dipertanyakan begitu barangkali, atau sehingga karena kita nggak datang ke gereja, tapi toh ibadah diri kita ini yang sebagai bait Allah itu bisa tetap beribadah dimanapun kita
tidak tergantung pada fisik gereja itu tadi, begitu ya. Baik, terima kasih Amang dan Inang. Barangkali ada yang ingin ditambahkan. Saya mau nambahkan, Nang, ya, boleh? Ya, silakan Amang. Ya, jadi yang saya maksudkan tadi, memang kitalah gereja itu, diri kita lah itu ya. Tetapi kan permasalahannya, sepanjang kita ini masih darah dan daging, ya, karena kita tahu Roh Allah itu kudus. Roh Allah kudus itu tidak akan mau berdiam pada diri orang yang tidak kudus. Nah, sedangkan kita sebagai darah dan daging tidak bisa menjamin bahwa kita kudus. Hukum Taurat saja kita tidak bisa laksanakan. Kita kerjakan yang satu, kita yang lain gagal. Jadi kalau kita melihat diri kita seperti kata ramundoau, kan gitu ya. Nah, bagaimana Roh Allah mau berdiam dalam diri kita? Padahal realitas kita sebetulnya sepanjang masih darah dan daging, nggak bisa seperti tadi menjaga kekudusan itu. Memang dalam prakteknya kita sering justru lebih banyak gagalnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Padahal kita sebagai bait Allah harus kudus, karena tanpa kekudusan Roh Allah tidak akan berdiam dalam diri kita. Baik, terima kasih Amang. Karena kita masih ada di dalam darah dan daging itu tadi ya. Jadi bagaimana Roh Allah itu yang adalah kudus bisa berdiam di dalam kita. Baik, silakan Amang Sintua Ragalu. Ya, terima kasih. Saya cuma sharing juga tadi. Ada beberapa hal yang ingin mungkin juga karena terpikirkan oleh saya. Biasanya kalau kita menafsirkan ayat Alkitab, tentu dari ayat itu juga kita selalu berusaha untuk kita tidak marah-marah. Nah, kalau dikatakan tadi bahwa kita manusia kedagingan, tidak penuh dengan Roh Kudus, di Alkitab itu di Galatia 5 itu sudah jelas. Orang-orang yang sudah diselamatkan, maka buah Roh itu pasti sukacita itu, Mas. Jadi kita tidak akan pernah bisa melihat kalau kita menilai manusia itu sudah ada roh apa belum. Itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi dari buahnya, buah roh, Galatia 5 juga, itulah bahwa itu dipenuhi kuasa Roh Kudus. Kasih, sukacita, panjang sabar, kerendahan hati. Jadi jawabannya di situ, Bang. Bagaimana sih orang-orang yang sudah dipenuhi oleh kuasa Roh, ya Galatia 5 itu. Kita nggak bisa lagi menyimpan dari situ. Apakah kita kedagingan? Iya. Apakah kita manusia berdosa? Iya. Tapi pernahkah kita kudus? Iya, pernah. Karena di ayat itu dikatakan orang-orang yang buah-buah roh itu. Setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, maka buah roh itu menjadi bukti bahwa dia dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Kasih, sukacita, penyayang sabar, kerendahan hati. Itu satu. Itu tadi ada pertanyaan beberapa. Yang kedua tadi masalah bait Allah. Kalau kita bicara bait Allah secara fisik, berarti gereja. Apa yang ada di gereja di situ sebenarnya adalah jemaat. Maka yang dibutuhkan jemaat adalah satu kesatuan. Kesatuan jemaat. Ya, sudah kita sebut bait Allah di situ kumpulan daripada kesatuan jemaat. Dikatakan bahwa kamu itu adalah bait Allah, berarti di dalam diri kita ada suatu kesatuan. Dengan kalau kita bicara bait Allah bukan hanya satu jemaat, seperti pengakuan iman resmi kita. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, berarti orang-orang kudus. Jadi yang kedua, kalau sudah ada kesatuan berarti ada penyembahan di situ. Penyembahan kepada Yesus Kristus. Setelah ada penyembahan, ada ketaatan. Ketaatan kepada Kristus. Yang selanjutnya adalah pelayanan. Berarti setiap orang yang satu dalam tubuh bait Allah itu ada pelayanan. Nah, ketika dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Kristus, berarti keempat yang tadi harus ada di dalam diri kita. Kita kesatuan ada, ketaatan
penyembahan kita kepada Allah ada, pelayanan kita ada, dan ketaatan kita ada. Itu saya pikir implementasi daripada apa yang disebut dengan baik Allah ada dari dirimu. Itu tadi yang saya tangkap dari beberapa pertanyaan mengenai yang tadi ada hasil dari, karena di ayat pertama dikatakan bahwa fondasi daripada kehidupan kita sudah ditentukan oleh Bapa tadi. Saya sudah membuat satu fondasi, berarti fondasinya ke situ. Setelah itu kita mau bangun di atas itu mau lewat apa? Mau emas, mau pakai hasilnya nanti setelah dibakar, apakah itu semua kita buat berdasarkan iman kepercayaan kita? Nah, nanti hasilnya setelah itu bisa saja kita bangun dari emas. Apakah emas bisa hancur? Bisa juga meleleh emas. Karena emas juga bisa dicairkan. Kayu juga bisa terbakar. Dari rumput juga bisa habis. Tapi hanya Tuhan yang tahu kita membangun di atas fondasi itu benar apa tidak, itulah kebenaran daripada kita. Itu mungkin pendapat saya. Baik, terima kasih Amang. Tadi saya agak di tempat saya agak kurang ini tadi suaranya, tapi mungkin teman-teman Amang dan Inang yang lain bisa ini ya menangkap jelas ya. Komunikasinya jelas. Kelihatannya sinyal di tempat saya agak-agak. Mohon maaf. Ya, yang saya tangkap sedikit tadi adalah bahwa ada buah-buah roh begitu ya, Mang ya, dari kehidupan orang yang dari bait Allah itu ada buah-buah roh, dan bait Allah adalah jemaat dan ada pelayanan di sana begitu ya. Baik, Amang dan Inang, bagaimana? Ini saya lihat nambah lagi nih kita 41 orang. Puji Tuhan. Masih ada tanggapan? Boleh pertanyaan, Inang? Bertanya dari, mohon disebut, saya nggak lihat layarnya tadi. Yang saya lihat Amang Tampu Bolon tadi tunjuk tangan. Tadi ada suara dari Dokter Ganda. Dari Amang Dokter itu. Dokter Ganda, 2 Tampu Bolon begitu ya? Siapa dulu silakan, Amang Tampu Bolon Dokter dulu lah kali ya, abangan. Oh, Tampu Bolon satu lagi ikut juga? Iya, tunjuk tangan tadi. Ya saya persilakan abangnya dulu lah ya. Silakan Amang Dokter. Silakan Amang Dokter Tampu Bolon dari week 6. Speakernya mohon dinyalakan, Amang. Unmute. Masih di unmute. Tolong speakernya, Amang. Amang Dokter Tampu Bolon. Speakernya belum dinyalakan, Amang. Atau bagaimana ini? Belum kedengeran suaranya. Pindah dulu aja sambil nunggu nanti diingatkan. Ya? Ada orangnya tuh. Ya, pindah dulu aja ke Amang Tampu Bolon. Amang Tampu Bolon dulu ya. Week 11 dulu lah ya. Silakan Amang Tampu Bolon dari week 11. Baik, mulyate madihi Tuhan. Mulyate di hita sudi, salam sehat dari kami. Tuhita saluhutna. Semoga kita ke depan semakin sehat. Amin. Saya melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul keraguan bahwa gereja itu adalah tempat orang-orang kudus. Timbul keraguan di antara kita bahwa gereja itu adalah persekutuan orang-orang kudus, seperti yang diucapkan oleh Amang Situa Hutagalung tadi. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus.
kita meragukan ini sekarang. Kenapa? Karena kita lihat di dalam gereja-gereja yang ada di dunia dalam faktanya, sepertinya tidak lagi terjadi persekutuan orang-orang kudus di sana. Ini yang saya lihat. Sehingga apakah ini maksudnya direform untuk dikembalikan menjadi tempat-tempat kudus? Saya kurang paham. Tapi saya hanya ingin menyitir bahwa gereja sekarang ini terdegradasi menjadi bukan lagi tempat orang-orang kudus, tetapi kumpulan orang-orang kudus yang mengaku sebagai orang Kristen. Hanya itu saja. Entah bagaimana di dalamnya dilepaskan kepada diri masing-masing. Yang ada adalah kumpulan orang-orang yang beragama Kristen sesuai denominasi yang diikutinya. Misalnya bahwa HKBP adalah bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang HKBP yang mengaku Kristen, bukan lagi orang-orang kudus. Barangkali seperti itu yang bisa saya sharing, lontarkan, atau yang saya tariparhon tu punguat tahun. Semoga ada penjelasan dari amang pendeta kita untuk membuat kita lebih yakin bahwa gereja itu bukan seperti apa yang saya duga. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan dengan Amang Bolon tadi sudah. Baik. Oh, Inang dan Amang dokter dulu, Amang dokter. Amang dokternya sudah hadir. Boleh, oke. Udah ya. Sebentar Baik, nanti tadi error ya. selesai Amang Tampu Bolon nanti kami berikan waktu kepada Amang Sintua Manurung ya, Eka Manurung dan Inang. Baik, silakan Amang. Baik, terima kasih Inang, moderator, Maraisa. Jelas ya suaranya? Jelas? Jelas, Amang. Oke. Pertanyaan saya hampir-hampir mirip dengan apa yang disampaikan dengan Bapak Raisa tadi mengenai sampai di mana kita. Karena tadi topik kita kan tentang pekerja bangunan yang cakap. Nah, itulah Rasul Paulus. Kalau di kita, Amang Pendeta, Inang Bible Pro, Amang Inang Situa semua. Dan kami jemaatnya adalah bangunan ini. Jadi kalau kita baca di 1 Korintus 3 ayat 9, saya bacakan ya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah atau bangunan Allah. Jadi kami bangunan atau bait Allah. Di sini Rasul Paulus menggambarkan jemaat itu sebagai bait Allah yang didiami oleh Roh Kudus, dan amang para pekerja Allah adalah ahli bangunan yang cakap untuk membuat bangunan, untuk membangun spiritualitas jemaat dan membangun bangunan itu. Jadi sudah sampai di manakah keadaan kita sekarang? Mungkin bisa diberikan contoh faktanya yang seperti apakah kami ini jemaat sudah jadi suatu bangunan atau bait Allah yang semestinya yang diharapkan oleh Rasul Paulus, dan demikian juga Amang Inang pekerja bangunan yang cakap sudah seperti demikian juga kah yang ini kan, atau masih hal-hal apa yang mesti kita lakukan, barangkali hal apa yang mesti harus kita lakukan, kita jalankan agar sebagai
kerjasama antara ahli bangunan cakap dan bangunan itu sendiri, supaya jadi sama, supaya apa yang disampaikan oleh tadi Bapak Raisa supaya bisa lebih jelas lagi kita ini kan ya, supaya bisa lebih jelas bahwa kita bukan hanya persekutuan orang-orang Kristen saja, tetapi kita adalah bangunan bait Allah yang berada di tengah-tengah dunia ini. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Abang. Makin seru. Makin seru menurut saya, ini seru sekali. Cuaca hujan tadi, tapi kita semua betul-betul panas hangat untuk bertanya dan berdiskusi malam ini. Nanti akan disimpulkan oleh Amang Pendeta ya. Kita tampung dulu. Tadi lanjut dengan Amang Manurung ya, Amang Sintua Manurung. Saya. Baik, silakan Amang. Saya Inang, terima kasih. Shalom, selamat malam di kita semua. Salam sehat. Ini hanya memberikan masukan, bukan bertanya, sharing aja. Saya lebih condong kepada ayat 16. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada di dalam kamu? Menurut sederhananya, Amang Inang, memang hati kita ini, diri kita ini adalah bait Allah. Makanya harus kita jaga. Kita boleh menguasai diri kita seperti buah roh tadi ada salah satu. Penutupnya adalah buah roh itu adalah penguasaan diri. Kita harus selalu bertindak, berkelakuan baik di rumah tangga terhadap anak-anak, terhadap suami, masuk di gereja beribadah, di lingkungan gereja, kepada jemaat, kepada dongan sude, dohat akap perhalado, dan mungkin kalau yang pada di kantor, berbuatlah, bekerjalah sesuai yang diminta Tuhan, karena tubuh dan hati kita ini adalah Roh Kudus, yang kudus. Jadi memang kita masih terdiri dari daging dan darah, masih mengikuti kadang-kadang hawa nafsu, godaan banyak sekali, apalagi saat sekarang ini. Tapi disinilah kita diminta sebagai umat Kristiani, sebagai pengikut Kristus yang sejati, harus mampu kita menguasai diri kita untuk tetap mengikuti dan berbuat apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Kita berusaha, memang godaan selalu banyak. Itulah hasil daripada buah-buah roh, dan memang buah-buah itu adalah nanti akan molidokon hata ala batak dang dau tulis ya bonana molonina anggoi tokomai. Mol anak kita nanti bagaimana atau makin baik, berarti dia kita bimbing dengan baik, dalam kasih kita tuntun, dan memang tidak gampang. Dari kecil, besar, remaja, besar sampai dia dewasa. Disinilah kita Amang Inang sebagai umat Kristiani yang tadi, yang ayat 16 tadi, dimanapun kita berada, diri kita adalah bait Allah yang harus kita jaga kesuciannya, yang harus kita jaga tindak tanduk kita, apapun pekerjaan kita harus tetap berkoridor bahwa Tuhan itu adalah maha baik, maha pengasih, maha penyayang yang selalu kita ikuti. Demikianlah penjelasan dari kami, Amang. Semoga ini boleh kita jalani. Terima kasih. Memang menjalankannya tidak mudah karena kita masih di dunia banyak godaan, Amang. Moliate. Terima kasih kami Victolu. Baik Inang, terima kasih tentang penguasaan diri tadi ya, bagaimana kita menguasai diri untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kira-kira begitu.
Bagaimana Amang dan Inang? Apakah ada lagi yang Bisa nambah sedikit lagi? ingin disampaikan? Amang Manuru mau nambahin. Oh ya, silakan Amang. Ya. Malah tema di Inang moderator. Jadi memang sangat ya ingin sharing bahwasanya tadi sudah yang terdahulu sudah mengatakan bahwa kita awalnya diciptakan Tuhan adalah yang bersih, yang betul-betul kayak kertas putih, dan Roh Kudus ada dalam diri kita. Bagaimana ini Amang Srega bilang kalau kita sudah kotor, sudah dosa, apakah tetap Roh Kudus ada dalam diri kita? Disinilah kita, kalau menurut pemikiran saya sendiri, bahwasanya kalau kita adalah ciptaan Tuhan dan kita adalah milik Dia, kita harus betul meladani apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dan kita melihat bagaimana yang disalib sebelah kanan dia adalah manusia yang berdosa. Tapi pada saat itu Roh Kudus ada dalam dirinya, dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan jangan lupa kalau kau berada di tahtanya. Disitulah Roh Kudus mengetuk dalam dirinya. Begitu juga kita. Nah, kembali kepada Amang Tampu Bolon mengatakan bahwasanya gereja adalah suatu tempat yang persekutuan bagi orang-orang untuk memuji Tuhan. Nah, bagaimana belum tahu semua manusia yang berkumpul itu adalah manusia yang belum tahu untuk mengatakan dia adalah berdosa. Jadi kita harus di dalam hal ini, kalau kita mau memuji nama Tuhan, berkumpul bersama-sama persekutuan orang percaya, betul-betullah kita bagaimana supaya tempat itu menjadi kudus, dan kita juga kudus, dan kita juga meminta mohon pada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kesalahan kita. Inilah yang hanya sharing aja dari saya. Mulai tema. Baik, terima kasih Amang. Menambahkan begitu ya apa yang tadi Inang sudah sampaikan, bagaimana supaya kita juga berusaha hidup kudus. Saya lihat ada di kolom chat ini dari AKBP Kernolong, itu maksudnya Amang sekretaris, apakah begitu Amang? Pangaribuan. Ya? Ya, Amang Pangaribuan. Ya, Amang Pangaribuan ya. Pangaribuan. Ada pertanyaan juga ini, ketidakkudusan apa yang kita lakukan sehingga ungkapan persekutuan orang kudus dan am diragukan atau dipertanyakan? Ketidakkudusan kolektif atau individual? Baik, ini akan menjadi pertanyaan untuk Amang Pendeta ya. Nanti kita sampaikan. Baik, Amang dan Inang, ada seru sekali malam ini. Kita ada banyak dari kita, 1, 2, 3 yang ikut berpartisipasi. Dan 2 pertanyaan terakhir tadi, saya ulangi sedikit tentang keraguan dari pertanyaan ya, seperti yang disampaikan Amang Tampu Bolon dari week 11, dari pertanyaan yang sebelumnya dinyatakan ada keraguan bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang kudus. Gereja tergradasi kumpulan orang-orang kudus yang mengaku sebagai orang Kristen. Demikian juga yang disampaikan dari pertanyaan dari Amang Tampu Bolon week 6. Hal-hal apa yang mesti dijalankan untuk memenuhi, supaya kita dapat memenuhi bangunan yang
seperti diharapkan Rasul Paulus seperti itu ya. Lalu ini juga semacam mengajak kita untuk refleksi sampai di mana keadaan kita pada hari ini, khususnya kita gereja Penolong barangkali begitu Amang ya. Sampai di mana keadaan kita pada hari-hari ini, apakah kita sudah menjadi bangunan bait Allah seperti yang diharapkan Tuhan. Begitu. Baik, Amang dan Inang, saya rasa inilah waktunya kita akan berikan kesempatan kepada Mang Pendeta, Inang Bibelpro untuk menyampaikan, menanggapi, menyampaikan apa yang atau merangkum, membahas apa yang sudah kita kemukakan pada saat ini. Waktu kami persilahkan kepada Inang Bibel atau Amang Pendeta Nababan sebelum nanti mungkin ditutup oleh Amang Pendeta Silitonga ya. Begitu ya Amang. Silahkan, apakah Amang Pendeta Nababan atau Inang Bibel barangkali ada yang mau disampaikan? Inang Bibel Pro majolo. Atau Inang? Baik, Inang Bibel Pro. Mulai tema dialog Pendeta Nababan sama Inang moderator, kami serahkan aja langsung ke Amang Pendeta Nababan. Baik, silakan Amang. Ya, mau lihat tema di Inang Situa Boru Manurung sebagai moderator. Jadi kalau Rasul Paulus menyampaikan dalam suratnya suatu bentuk pertanyaan, gitu ya. Tapi sebenarnya itu juga mau meneguhkan mereka kembali, gitu ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah itu? Jadi tentu umat Tuhan di Korintus itu terbentuk karena karya Roh Kudus. Tidak mungkin orang bisa percaya kepada Yesus kalau tidak karya Roh Kudus. Jadi pelayanan Paulus, pelayanan pekabaran Injil ke Korintus diberkati oleh Roh Kudus. Bahkan waktu di Korintus itu Paulus mendapat visi kehadiran Tuhan yang berbicara kepadanya. Jangan takut, aku memberkati engkau di sini. Tidak ada yang bisa mengganggu engkau di kota ini. Begitu. Dan pelayanannya berhasil begitu ya. Jadi terbentuknya jemaat ada dari orang Yahudi, tapi kebanyakan dari orang-orang Romawi, itu adalah karya Roh Kudus. Lalu mereka percaya kepada Yesus Kristus. Jadi mereka itu adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Lalu kenapa datang pertanyaan ini? Begitu. Nah, dalam perjalanan waktu, memang supaya kita bisa memahami ayat itu harus kita lihat menyeluruh dari yang disoroti oleh Paulus di dalam suratnya pada jemaat itu. Jadi ditemukan seperti yang kita baca tadi di dalam 2 Raja-Raja pasal 23 itu, ya. Orang Israel masih menyadari, masih mengatakan dirinya umat Allah begitu. Nah, tetapi sebelum masa pemerintahan Yosia itu, sebelum Yosia melakukan reformasi itu, mereka ternyata sudah menyembah bukan Allah. Bahkan di bait Allah mereka membangun mesbah-mesbah Milkom, Asitoret, Moloch, begitu ya. Itu tadi yang diceritakan, dijelaskan. Diruntuhkan semua, dibakar semuanya, itu. Direformasi, supaya mereka sadar, gitu ya. Nah, jadi sadar mereka. Lalu nanti ada bagi mereka perayaan. Kembali mereka dikukuhkan sebagai umat Allah. Seperti itu gambarannya yang sedang melanda jemaat di Korintus itu.
Mereka sudah menerima Roh Kudus, begitu ya. Tetapi kenapa mereka bertikai? Itu. Jadi di pasal 1, pasal 3 itu disebutkan Paulus. Kenapa kamu bertikai? Berselisih sampai ada yang menamakan dirinya kelompok Paulus, aku kelompok Kefas, aku kelompok Apolos. Udahlah, rasul-rasul itu tak penting rasul, kita kelompok Kristus, sampai ada yang begitu ya. Tapi mereka masih dalam satu persekutuan. Tapi begitu keadaannya. Tentu kalau mereka terkotak-kotak begitu, ya tentu sikapnya didominasi oleh kebencian kepada saudaranya sejemaat begitu. Lalu roh apa sebenarnya yang menguasai mereka, mempecundangi mereka sehingga mereka berselisih? Tentu bukan Roh Kudus yang mengajari mereka berselisih. Karena kenapa bisa begitu? Ya mereka memberikan dirinya dirasuki oleh roh jahat itu. Roh dari iblis, roh dunia. Sehingga mereka berselisih. Sekarang kalau Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu ini bait Allah, Roh Kudus telah dianugerahkan bagimu, supaya mereka sadar, supaya mereka kembali, supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali menghayati buah-buah roh. Itu masih satu hal. Kalau kita membaca di pasal lainnya, pasal 5 misalnya, pasal 6, pasal 7, di sana dibicarakan Paulus, bahwa di antara jemaat itu ada yang kembali melakukan percabulan-percabulan yang luar biasa. Tapi mereka masih juga sebagai orang Kristennya. Warga jemaat itu. Tapi perilaku mereka, kenapa? Dan Paulus mengingatkan, tidak tahukah kamu bahwa dirimu itu bait Allah, kenapa kau cemari dengan percabulan? Kan begitu sorotannya. Kemudian kalau di pasal 8, ada di antara mereka yang kembali melakukan praktek berhala. Praktek berhala ya seperti orang orang Israel itu sebagai umat Tuhan tapi melakukan praktek berhala. Lalu Paulus menanya, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu bait Allah, Roh Kudus dianugerahkan bagimu supaya mereka bertobat begitu ya. Ada lagi, pasal 11, mereka perjamuan kudus. Kalau semula ketika mereka dalam bimbingan Paulus itu di sana, mereka perjamuan kudus saling memberi. Itu. Sehingga kalau dia jemaat orang kaya, dia memberi kepada jemaat yang latar belakangnya sebagai budak. Itu. Mereka perjamuan kasih, saling memberi. Tapi kemudian mereka memakan miliknya sendiri begitu. Dibawanya makanan-makanan. Mereka berkumpul, yang kaya berkumpul dengan yang kaya. Istilah bahasa Batak, nadang disari hop bedongan, begitu ya. Jadi, dalam berbagai perkembangan begitulah kasusnya. Itulah kalimat ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu itu bait Allah, Roh Kudus telah dianugerahkan bagi kamu supaya mereka ada pertobatan begitu ya. Jadi kalau kita jangan ragu bahwa kita ini adalah bait Allah. Itu. Sebab kita pun tidak dapat kita percaya pada Kristus. Gitu ya. Bukan karena kita lahir dalam keluarga Kristen maka dengan sendirinya kita Kristen. Banyak orang yang lahir dalam keluarga Kristen tapi kemudian meninggalkan Kristen. Gitu. Jadi tandanya kita dibimbing oleh Roh Kudus. Gitu ya. Jadi Roh Kudus itu bekerja. Logikanya memang begini, dia kan Roh Kudus maunya, tentulah dia menempati yang kudus saja. Tetapi Roh Kudus, Roh Allah itu tidak demikian. Dia bekerja berproses dalam penginjilan itu menjadikan orang yang belum percaya menjadi percaya, kemudian menuntunnya supaya hidup dalam kekudusan. Ya, seperti dikatakan oleh Petrus itu dalam Petrus 2 ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu itu adalah umat kepunyaan Allah, umat yang kudus. Kita ikut di dalamnya, gitu ya. Kita sebagai umat kudus. Kemudian sesuai dengan malam ini ayat kepada kita, inilah yang harus kita tunjukkan buahnya. Kita taat kepada bimbingan Roh Kudus itu, memelihara
kebersamaan, kesatuan dalam gereja kita, dalam kasih, dalam pelayanan, dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, jadi demikian saya tambahkan, nanti diperkaya oleh Amang Pendeta. Silakan kembali kepada Inang moderator. Baik, terima kasih Amang Pendeta Nababan. Langsung aja lah Amang ya, ke Amang Pendeta Silitonga, silahkan Amang. Wah, luar biasa pertanyaannya. Kita sangat gembira, minatnya sangat tidak pernah kita bayangkan seperti itu. Saya coba ketikkan diketikan, mudah-mudahan bisa dilihat. Tapi tadi rupanya terbatas ketikan saya ngetik lagi di HP saya. Nah, saya lihat dari ini aja, dari chat itu tadi. Pertama dari Amang Siregar. Tadi sudah disebutkan oleh Amang Nababan. Saya kira saya sejalan dengan itu. Secara umum kita melihat masalah utama bagaimana orang Kristen yang seharusnya, lalu faktanya tidak seperti itu. Baik tadi umat Allah pada zaman Raja Yosia, mereka mengaku umat Allah, tapi ternyata sudah ratusan tahun mereka statusnya sebagai umat Allah, ya ternyata penyembahan berhala hebat itu. Makanya Yosia melakukan reformasi supaya kembali ke awal. Nah, begitu juga kalau kita lihat tadi Inang, ini dari Amang Siregar, di sini kita melihat tadi sudah dijelaskan Inang Saragis sama Amang Nenggolan, kita berusaha, kalau kita sudah tahu bahwa kita bait Allah, bahwa kita harus kudus, dan bahwa kita sudah dikuduskan oleh karena Roh Kudus, berarti kita harus mempertahankan, menjaganya. Yaitu itulah juga tadi harapan-harapan Amang dan Inang tadi, pertanyaan yang lainnya. Nah, memang itu masalahnya kalau kita selalu lari ke teori, tapi teori memang nggak bisa kita tinggalkan karena teori itu dirumuskan karena praktek. Jadi itulah makanya Martin Luther sudah menyebutkan bahwa orang Kristen itu adalah simbol Justus et Peccator, artinya dia umat yang sudah dibenarkan, tapi sekaligus sebagai orang berdosa. Nah, itu sudah disebutkan oleh Martin Luther. Dua kondisi yang bertentangan yang ada dalam diri kita orang percaya, kita sudah dibenarkan, artinya sudah dikuduskan, tapi memang tidak lepas dari kekurangan-kekurangan. Asalkan menurut saya, nah ini saya kira juga Alkitab juga menguatkan, asalkan bukan dosa yang disengaja dan dosa karena bermain-main dengan kesalahpahaman atau kekeliruan, menyalahartikan makna sola gratia atau Holland bahasa-bahasa atau karena kasih karunia. Jadi kalau karena kesalahan-kesalahan, kejatuhan-kejatuhan yang karena keterbatasan kita, ya aku pikir di situ bedanya antara termasuk tadi mempengaruhi ketidakkudusan baik secara individu maupun secara kolektif. Nah, jadi dari pertanyaan Amang itu tadi, Amang Siregar, tentu bagi bayi yang sudah dibaptis, dia belum menyadarinya. Tapi yang berat sebetulnya bagi yang sudah dewasa, yang sudah mendapat tuntunan-tuntunan, itu mungkin juga terjadi penodaan lagi. Kalau soal bayi yang belum mengerti, ya mungkin itu Tuhan punya penilaian sendiri. Tapi bagi kita inilah makanya diperlukan peringatan-peringatan. Nah, inilah jawaban dari semua sebetulnya. Saya kira pertanyaan dari Inang Alis tadi, Inang Dokter, itu kita lihat bertingkat strata. Jadi gereja yang kualitasnya emas, lalu kualitasnya perak, lalu kualitasnya kayu, yang paling rendah kualitasnya jerami, ya tetap gereja juga. Artinya ada gereja, ada umat yang memang betul-betul tulus dia melayani. Tulus dia banyak rugi.
Tapi mungkin ada umat yang masih ragu-ragu. Itu ada itu. Sedangkan dalam perjanjian baru saja ada 7 kategori gereja. 7 corak jenis gereja. Ada yang suam-suam kuku, ada yang bagus, meskipun mereka mengalami penderitaan dan sebagainya. Jadi memang ada gereja yang bisa kita lihat baik secara individu maupun secara kelompok atau kolektif. Ya mungkin kualitasnya ada yang lebih baik, ada yang kurang baik. Tapi yang membuat kita membesarkan hati seperti dikatakan ayat 15, nah itu tadi harus dari tafsiran kita lihatnya ayat 15, meskipun mengalami kerugian tetapi jiwanya selamat. Nah, kira-kira begitu. Jadi di sini kita melihat yang penting dalam kehidupan ini ada pilihan agar kita mau semakin baik. Ada pilihan di situ dan ada peringatan. Tapi kalau orang mengabaikan peringatan, entah karena keterbatasannya memang ketidakmampuannya, ya disitulah mungkin doanya berlaku, ya Tuhan ampunilah kami yang selalu dalam keterbatasan ini. Jadi disinilah kita lihat bahwa, nah ini ayat 12 dan ayat 15 ini membesarkan hati kita karena umat Kristen ini bermacam-macam, nggak peduli apa denominasinya, itu ada yang bagus itu orangnya. Pelayanannya bagus, tutur katanya bagus, jadi lalu dia banyak vokal, tetapi pemberiannya juga besar. Nah, jadi ada orang yang seperti itu, dia banyak berbuat, tapi dia nggak banyak berbicara. Ya, itu ada tipe-tipe seperti itu. Jadi ya kita harapkan semua makin bagus lah, kira-kira begitu harapan kita. Lalu yang dibilang Amang Turnip tadi, apakah semua orang bait Allah? Ya tadi kan kita berbicara tentang seharusnya, ya memang kita sudah bait Allah oleh karena status yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada kita. Kriterianya adalah iman. Sudah dibaptis, lalu kemudian dia dituntun terus oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itulah mengingatkan sehingga kita ini memang yang masih berproses agar menyadari kekeliruan, semakin baik dan semakin baik lagi. Nah, lalu apakah konsekuensinya? Nah, ini kan bisa internal, bisa eksternal, tapi terutama yang dimaksud di sini internal. Kita memusnahkan diri kita sebagai bait Allah, artinya sebagai peralatan yang digunakan untuk peribadatan, kira-kira gitu. Bait suci itu kan adalah perkakas, itu alat sebetulnya. Nah, jadi kita mau dipakai menjadi peralatan yang suci untuk tujuan yang baik. Jadi mungkin karena inilah yang kita lupakan, makanya kita kadang-kadang melupakan itu tadi, melupakan. Tetapi kalau kita lupa, kita diingatkan kembali bahwa ternyata status kita ini luar biasa. Meskipun kita orang berdosa, latar belakangnya nggak bagus, tapi Tuhan mau menerima kita dan mengangkat kita sehingga menjadi peralatan atau perkakas yang kudus dipakai untuk tujuan penyembahan, ibadah, dan melakukan misi Tuhan. Nah, saya kira itu tadi dari Amang Turnip. Ada tanggapan dari Inang Saragi tadi sudah kita katakan, kita harus ikuti ajaran Tuhan, benar Inang, harus menolak yang tidak sesuai. Begitu juga Amang Nenggolan tadi, itu adalah sesuatu yang seharusnya. Meskipun faktanya tadi, nah itu kembali yang dibilang Amang W. Tampu Bolon tadi. Nah ini saya buka catatan saya di HP. Amang itu jadi ragu-ragu. Ya kita juga mungkin pernah meragukan, ini kita ini gereja enggak sih? Tapi karena ada gereja yang kualitas batu permata, ada gereja yang kualitas, dan ada individu yang kualitasnya kayu, ada kualitasnya jerami paling rendah, ya memang itulah. Jadi artinya kita sekaligus diingatkan menata, karena gereja itu memiliki dua sisi seperti mata uang yang tidak terpisahkan. Mata uang itu kan harus ada dua sisi. Jadi gereja itu juga begitu, yaitu sisi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah organisasinya, fisik tubuh manusianya, cara dia berdoa. Tetapi yang tidak kelihatan itu, walaupun katanya yang kelihatan juga buahnya.
buahnya tadi kasih, iman, dan seterusnya. Tapi gereja itu terdiri dari dua hal itu. Karena bagaimana mungkin kita melihat aku adalah gereja tapi badanku nggak ada, tanganku nggak ada, ucapanku nggak didengar. Jadi aku adalah gereja, kamu adalah gereja, kita adalah gereja, itu meliputi aspek fisik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itu yang sering dipakai istilahnya. Gereja yang kelihatan itulah organisasinya, orangnya, tata ibadahnya. Kita tidak mungkin hidup tanpa yang kelihatan itu. Kalau misalnya kita hilangkan yang kelihatan, organisasinya dihilangkan, manusianya yang kelihatan itu dihilangkan, bagaimana mungkin? Ibadahnya dihilangkan, bagaimana mungkin? Jadi dua-duanya itu harus diperhatikan sisinya. Jadi sekali lagi yang membesarkan hati kita amang tampu bolon, amang we tampu bolon adalah sebaiknya kita berkembang, bertumbuh sehingga menjadi dari jerami menjadi kualitas kayu, dari kualitas kayu kalau boleh menjadi kualitas permata, batu permata. Atau perak dulu baru batu permata. Nah, jadi yang menarik lagi dari amang dokter ini, amang dokter seharusnya bagaimana ahli bangunan Paulus? Lalu seharusnya bagaimana pula bangunannya, yaitu anggota jemaat. Nah, memang kita sama-sama punya tanggung jawabnya sendiri. Kita nggak bisa memikul tanggung jawab orang lain. Jadi marilah sebagai ahli bangunan, ya kita juga membangun diri kita, dan sebagai bangunan itu sendiri kita juga membangun diri kita. Jadi saling membangun di situ. Jadi bagaimana seharusnya, dan sudah sampai di mana kita? Saya menangkap ada pertanyaan amang dokter tadi, amang dokter Ganda. Ya tentu dalam hal ini gereja terus berpengharapan, bukan berarti saya adalah pendeta yang buruk, tidak cakap, tidak mampu, lalu saya putus asa dan frustrasi. Mungkin bukan begitu. Saya harus tetap jangan putus asa. Mungkin salah di mana sehingga saya kurang bergairah, saya kurang cakap, atau memang tadi di mana yang salah yang harus diperbaiki. Ya tentu dalam doa dan dalam kemauan dan komit kita berupaya untuk bangkit dan membangun. Nah, begitu juga lah dengan nomor 6 tadi, Inang, itu harapan-harapan ya dari Inang Manurung, harus baik hati, harus berkelakuan yang baik di rumah, di gereja, dan di mana-mana, mampu menguasai diri, dan seterusnya. Amang Manurung juga begitu, kita diciptakan bersih. Nah, ini teori itu kita luruskan amang, yaitu tabula rasa. Memang ada teori pendidikan mengatakan bayi itu seperti kertas putih. Itu tidak benar menurut iman Kristen. Bayi yang baru lahir itu juga manusia berdosa. Jadi itu menurut teori kekristenan yang bisa kita terima. Jadi manusia terlahir di dalam dosa, sesudah dewasa pun juga mungkin kedagingan itu masih melekat. Tapi harus beda dong. Beda orang. Meskipun dia dari kedagingan, tapi kan beda orang. Ada orang yang setiap hari marahin istri, ada yang sekali setahun marahin istri, ada yang seumur hidup tidak pernah marahin istri. Kan beda itu. Ada orang yang tidak pernah absen ke gereja atau beribadah, kita terhalang untuk datang ke gereja. Tetapi ada orang itu, sekalipun dia nggak pernah absen memuji Tuhan. Tetapi ada juga ya mungkin lebih banyak bolong-bolongnya. Jadi artinya di situ kita sama-sama kedagingan, sama-sama masih berdosa, tetapi jangan pula kita buat itu menjadi sebuah senjata bagi kita, ya nggak apa-apalah, kita kan manusia berdosa. Jadi kita boleh terus bergelimang. Kalau bisa, semakin menumpuk-numpuk lagi dan semakin berjibaku untuk berlomba-lomba untuk berbuat dosa. Bukan begitu juga kali maksudnya. Tetapi kita lihat kok kenapa ada orang yang sangat rendah hati, dia sangat pemurah, dia nggak pernah rewel, nggak pernah mardandi, apapun yang terjadi misalnya dia selalu berpandangan luas. Oh ini nggak dapat nasi kotak, saya sudah dari jam 7 pagi nasi kotak nggak dapat, padahal ada juga nggak dapat, dia tenang-tenang saja, nggak apa-apa. Mungkin
cara membaginya kurang apa, nggak apa-apa, yang penting kita bersabar. Jadi itu kan manusia sama manusia tidak sama itu, Amang. Tapi jangan pula gara-gara kita bilang tadi kan, karena kita berteori manusia ini adalah daging, lalu dengan dasar itu ya kita daging terus, kira-kira begitu kan. Daging sih daging, tetapi firman membaharui, firman mengajak kita agar kita dimampukan untuk bangun dari kehidupan kita yang lama. Nah, ya itu tadi pertanyaan yang terakhir dari Amang Pangaribuan. Baik individu maupun kolektif harus sama-sama kita bangun lah, Amang ya. Ada juga yang secara kolektif secara bersama-sama melakukan hal yang tidak membuat kudus. Kupikir itu juga kita upayakan supaya untuk dihindari. Tapi agaknya yang paling utama adalah membangun individu. Karena kita tidak bisa membangun persekutuan. Pertama-tama yang bisa kita bangun adalah diri kita. Karena persekutuan ini kan selama matahari ini masih ada, penjahat kan masih ada, Amang ini. Jadi tadi juga Amang Manurung bilang di gereja itu macam-macam, kita belum tahu imannya, ada yang setengah beriman, 3/4 beriman, 7/8 beriman, atau 1/8 beriman. Kupikir ya itu tadi mungkin ada jerami, baik secara persekutuan maupun secara individu, ada yang masih kualitas batu permata, ada kualitas perak. Tapi kupikir ya seperti ayat 14 tadi menarik, biar saya baca aja ayat 14 tadi. Walaupun mengalami kerugian, itu tadi dibilang, tapi tetap selamat. Karena dikatakan tadi, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah, ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Artinya ada kerugian-kerugian, ya tentu bangunannya roboh dan sebagainya, tapi jiwanya selamat. Asalkan masih berdiri di atas dasar yang benar. Jadi apa yang dimaksud gereja yang masih berada dalam fondasinya? Mak, tak bangun mak gereja lomot tado. Oh bukan, di konvensi ada dibilang tidak sembarangan membuat persekutuan gereja, tidak sembarangan. Harus ada kriterianya. Jadi menurut konvensi kita ada 3 kriteria gereja yang benar, yaitu apabila sakramen itu 2, firman diberitakan dengan murni, satu lagi apabila ditegakkan RPP. Artinya setiap perbuatan yang salah itu harus ditegur dan didoakan. Jadi itu 3 kriteria gereja, bukan berarti semuanya sih boleh-boleh. Kalau semua sih boleh-boleh, ya udahlah. Walaupun tadi bermacam-macam ya warga jemaat itu, tapi firman tetap bersuara meluruskan kekeliruan. Walaupun tidak dalam arti kita bani ini atau langsung kita hakimi ini, tidak seperti itu juga, karena hidup ini berproses. Mungkin kira-kira gitu, Mang Inang, luar biasa tadi. Ya, yang penting adalah bahwa ya memang kita tidak puas sebagai gereja yang ya melakukan rutinitasnya saja. Ternyata kita melihat kegerejaan itu mestinya pada waktu yang sama ada gerakan maju secara gereja yang tidak kelihatan itu tadi, yaitu imannya, nilai-nilai kasihnya, nilai kesabarannya, nilai kedewasaannya. Hendaknya itu berproses dia mengalami kemajuan. Ya tentu juga yang kelihatan dalam arti organisasinya ya kita tata lah. Masa kita mau organisasi kita kelas jerami. Kalau yang dikatakan kelas perak atau kelas batu permata, ya dia betul-betul computerized system, kemudian renstranya memang betul-betul sudah dikenal umat, lalu diterapkan, semua sentuhannya juga sudah menguasai SOP-nya, dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan kelas kita kelas batu permata, tapi nggak usah harus kita paksakan secara organisasinya. Secara individu aja pun nggak apa-apa lah, itu yang mampu kita lakukan, mari itu kita lakukan. Saya kira itu dulu, udah bisa kita tutup, Inang, dengan doa. Ini ada lagi pandangannya.
Ya, begitu Inang, moderator. Kita tutup dengan doa ya, Nang ya. Ya. Ale Tuhan Jehovah mado mulate hami di bagasan udarion di papungu asin roham hami Tuhan agar ruasmu nang parhaladum batu pahon pertangyangan batu begihon ede puji-pujian nami jala majalo hatami nagabi hanguluan di hami natau do hatami ale Tuhan laho pauli-ulihon ngulu nami nang persauran nami jala margugudo nang hatami ale Tuhan laho mabuan hami Tuhai baruot asahot hami jongjong didasor naso tergatihon ima Yesus Kristus Tuhan nami anakmu nang manubus kami sian adusaon nami mulate Tuhan marhiti todimi di patau hodo hami gabe bagas jorom gabe ula-ulam di boto hodo di tatap hodo songodia keberadaan nami luas mahami ali Tuhan laho pauliulihon padibutimun asa anggiat saluhutna na adong dihami pakyon nami mali Tuhan laho mamuji dohot pasangapon kuarmo asa anggiat lampombar ngulu nami parsauran nami tulomon roha buah kami ma Tuhan saluhutna keberadaan nawibi sudi aka silasnya roha songoni manang aka pergumulan nami pe lumubi aka na di bagasan parsahiton dot pemulihan tubuh kami ma ala asaho ali Tuhan atoktong marguguihon sudi aka penanganan gabi dalan hama malum di saluhutna haholongan di rohanami urasi hami Tuhan di bagasan buarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari demahita kamanginang museh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua.
doa syafaatna. Inang MTS doa syafaat inang. Nggak ada ini ya. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau pulihkan mereka semua ya Tuhan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang bermasalah Tuhan berikan kekuatan untuk melewati masalah. Dan biarlah mereka berseru hanya kepadamu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang sekolah dari rumah pada saat ini, di mana belum pernah terjadi Tuhan sejak kami mengetahui tentang sekolah. Tapi pada saat ini mereka Tuhan belajar dari rumah. Biarlah anak-anak kami boleh menyimak apa yang disampaikan oleh guru mereka melalui online ya Bapa. Dan biarlah kami sebagai orang tua boleh Tuhan membimbing mereka, mengajari mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh menyimak pelajaran yang diberikan secara online. Begitu juga guru-guru mereka. Berikan kepintaran Tuhan untuk mengarahkan anak-anak kami itu Tuhan yang belajar secara daring dari rumah ya Tuhan. Kepada Tuhan kami serahkan semuanya. Begitu juga kami berdoa ya Bapa untuk orang-orang yang akan mengadakan pemberkatan nikah. Kiranya Engkaulah Tuhan menyertai mereka dan biarlah mereka tetap mematuhi nanti apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah kami melakukan protokol 3M. Kepada Tuhan kami serahkan. Biarlah mereka tidak terhalang mengadakan pemberian pemberkatan nikah.
Biarlah mereka boleh bersukacita Tuhan menjalani kehidupan baru pada hari-hari yang ke depan. Berkati semua yang akan melakukan pemberkatan nikah, khususnya di gereja kami HKBP Kernolong. Tuhan yang Maha Baik, banyak lagi hendak kami doakan ke hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa buat seluruh gerejamu di seluruh dunia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami bersyukur Tuhan, di mana pada saat ini sudah 2 kali ibadah, boleh Tuhan kami beribadah di gereja, tapi terbatas akan umur ya Tuhan. Tapi kami bersyukur di mana usia 20 sampai 60 diperbolehkan mengikuti ibadah dengan jumlah yang terbatas juga ya Tuhan. Tapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Dimanapun kami beribadah, di rumah atau dimanapun yang memanggil namamu, Engkau selalu hadir di hati kami. Engkau selalu hadir menyertai kami. Dan kami juga berdoa buat anak-anak kami yang tidak dapat mengikuti ibadah sekolah minggu di gereja bersama-sama temannya. Mereka di rumah Tuhan mengikutinya. Biarlah orang tua membimbing mereka juga Tuhan, mengarahkan mereka. Dan kami boleh juga bersyukur Tuhan atas segala keajaiban ini. Di mana orang tua dan anak sekarang duduk bersama untuk berdoa selalu. Mengucap syukur kepadamu. Di mana hari lepas hari selama ini mereka orang tua pagi-pagi sudah pergi bekerja dan pulang larut malam. Bahkan mungkin tidak pernah bertemu dengan anak-anak. Tapi pada saat pandemi ini, ajar kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Di mana kami boleh berkumpul bersama, membicarakan bersama ya Tuhan, apa yang perlu kami lakukan sepanjang hari. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaatmu, yang mungkin karena pandemi ini juga menghadapi masalah, mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Kepada Tuhan kami berseru, tunjukkan kepada mereka cara bagaimana Tuhan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan mereka tetap semangat Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Kepada Tuhan kami memohon. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh hamba-hamba Tuhan di dunia ini yang mengabarkan firman kebenaran Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Begitu juga di Indonesia ini Tuhan. Semua gereja berkati dan seluruh hamba-hamba Tuhan. Khususnya gereja kami HKBP Tuhan. Dari pusat sampai ke distrik, ke resort, ke pagaran, bahkan ke daerah-daerah terpencil sekali. Tuhan berkati Tuhan seluruh pendeta-pendeta kami, bible kami, guru huria kami, diakonis kami, evangelis, para majelis, semua Tuhan berkati di kehidupan sekarang ini. Memang sulit Tuhan, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Biarlah semuanya boleh Tuhan menguatkan iman jemaat dalam situasi ini ya Bapa. Biar tetap semakin tekun berdoa, memuji, memuliakan Engkau. Dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada saat ini. Tuhan berkati ya Bapa. Kepada Tuhan kami memohon, karena Engkaulah sumber dari segala berkat. Cukupkan semua keperluan kami hari lepas hari. Karena itu sudah janji Tuhan dalam doa kami. Untuk memberikan kecukupan kepada kami hari lepas hari. Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa juga Tuhan. Buat bangsa tanah air kami tercinta ini Tuhan. Di mana begitu banyak Tuhan keadaan-keadaan yang sudah berubah akibat pandemi corona ini. Biarlah Tuhan seluruh rakyat Indonesia ini mau dengar-dengaran dan mau lakukan Tuhan apa yang dinasihatkan oleh pemerintah kami Tuhan. Presiden kami Jokowi kiranya berikan hikmat yang dari Tuhan untuk memimpin bangsa ini 4 tahun ini Bapak. Sampai dia selesai nanti tugasnya. Begitu juga seluruh jajaran menterinya, anggota DPR dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, tingkat RT RW. Berkati mereka bergandengan tangan untuk memulihkan keadaan bangsa kami yang hampir-hampir mengalami resesi ekonomi akibat penyakit pandemi yang merajalela di tengah-tengah kami. Dan kami juga berdoa buat kami sekalian. Kalau kami berjalan Tuhan dimanapun, bungkus kami. Jauhkan pandemi ini dari kami ya Tuhan. Kami percaya menyerahkan diri kami. Bagi anak-anak kami yang bekerja Tuhan. Mungkin mereka Tuhan akan melewati pandemi ini. Tapi Engkau bungkus Tuhan. Mereka boleh sehat pergi, sehat kembali. Bagi anak-anak kami Tuhan yang mencari pekerjaan. Tunjukkan lowongan pekerjaan walaupun dalam masa sulit ini. Atau mungkin usaha yang boleh memberikan berkat-berkat kepada mereka. Bagi anak-anak kami yang belum menikah, yang sudah sewajarnya juga Tuhan akan berumah tangga. Tunjukkan jodoh yang sepadan,
yang sesuai dengan kehendak-Mu. Banyak lagi Tuhan yang akan kami sampaikan ke hadapan Tuhan. Tapi inilah kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Biarlah Tuhan menyempurnakan doa kami ini. Dan terlebih dahulu Tuhan, ampuni kami akan dosa pelanggaran yang kami buat melalui hati pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 3. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Oras Madita Sudi. Salam sehat. Selamat malam Madita Sudi. Iya. Selamat malam Mas Dita Sabutna. Selamat malam. Oras Madihita. Adik Boha, talian dope 10 menit tu panitia syukuran. Adik Boha 10 menit. Boleh dope amanginang.
Jenazah itu amang sekretaris. Ini dibuka. Late di amak pendita sasitongna nungahu baritau kami di chat nakaningan taringotu acara syukuran na perjolo terjadi perubahan percepatan jam ibadah yang biasanya pukul 9.30 menjadi pukul 9 WIB. Artinya jangan sampai karena perubahan ini kita menjadi terlambat mengikuti ibadahnya. Karena sebelumnya kita selalu masuk pukul 9.30. Jadi mari kita saling memberitakan menjadi pukul 9 WIB seperti disepakati di sermon Paralado Kamis yang lalu. Itu acara ibadahnya 1 jam aja, 9 sampai 10 WIB. Selanjutnya pukul 10 hingga pukul 12 acara syukurannya. Keduanya dilaksanakan di ruang ibadah umum di lantai 2, artinya tidak ada acara di serbaguna. Seperti sudah kami dapatkan informasi dari Amang Ketua Seksi Acara Amang Situa J. Huta Galung, bagi warga jemaat yang sudah mengikuti ibadah dan kemudian tidak ingin melanjutkan tinggal di gereja pada acara syukuran, dipersilakan kembali ke rumah masing-masing. Tidak harus tinggal di ruang ibadah umum, boleh pulang dan mengikutinya secara live streaming. Yang kedua, pesan dari Ketua Panitia Amang Situa Pesitopul adalah mari berkontribusi dengan sukarela dan sukacita, tidak ada paksaan. Prinsipnya adalah panitia sangat memahami kondisi masing-masing keluarga di masa pandemi ini. Kalau kita banyak berkontribusi dengan yang relatif kecil aja, itu hasilnya akan sedang. Dan memang target itu bisa dibilang tidak muluk-muluk lah. Kalau kita misalnya 250 kakak aja berkontribusi masing-masing 200.000 rata-rata itu ya, atau mungkin 300 ya, itu akan sudah sangat memadai. Jadi jangan memberi karena rasa terpaksa, berkontribusilah demi gereja kita dengan sukarela dan sukacita. Itulah pesan dari Ketua Panitia Amang Sintua Pesitompul. Sotunggawi marungutungut tidak. Napa dua hon pasahaton nami mara partikian tu Amang Situa Jehuta Galung na menangani seksi acara. Silakan Amang Sintua Huta Galung. Sudah adakah beliau di Amang Sintua Huta Galung? Silakan jika ada yang mau disampaikan. Sepertinya tidak ada. Kami kembalikanlah ke Amang Pendeta Resort. Hanya sebegitu aja dari panitia. Mulai ate. Ya, soalnya mah amanginang ngabrahir be acara pertanyaan ngata Roma hita di acara ibadah jala molodang rotu ibadah ba tadohoti mah marhiti-hiti acara live streaming. Ima manginang ate ya. Abu ita live